Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Informasi publik. Beliau yang berkenan hadir, Ibu Eri Rahayu. Semangat pagi, Ibu. Semangat pagi, Mas Erwin. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diskusi kita kali ini dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kudus. Beliau adalah Kepala Bidang Komunikasi. Betul. Okay. Informasi publik. Informasi yang ingin diketahui oleh publik melalui Kominfo. Apa saja itu lingkupnya, kemudian tata caranya untuk mendapatkan akses informasi publik. Pripun itu, Bu Eri Rahayu? Terima kasih Mas Erwin. Pertama Mas, kita mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini Dinas Kominfo diundang oleh ESK ini. Ini juga salah satu bukti keterbukaan informasi publik yang kita lakukan, gitu. Kalau kita berbicara tentang keterbukaan informasi, nanti larinya ke pelayanan informasi publik itu, kita perlu melihat dulu kitabnya yang jadi jadi acuan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Betul. Dalam undang-undang tersebut sebenarnya ada dua yang diamanatkan terkait dengan kewajiban badan publik. Dalam hal ini kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Kudus sebagai satu badan publik dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Betul. Di dalam undang-undang tersebut juga yang sudah ditindaklanjuti juga dengan secara teknis ini dengan Peraturan Komisi Informasi yang terbaru itu Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Dan karena ada peraturan baru ini Mas Erwin, kami juga saat ini sedang menyusun regulasi yang kita sesuaikan dengan apa yang diamanatkan dengan Perki ini. Dalam Perki ini disampaikan bahwa dalam proses pelayanan informasi ini agar lebih efektif untuk terkait dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah harus terbentuknya PPID. Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi, yang dimana disebutkan bahwa pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi diampu oleh bidang yang melayani informasi dan komunikasi. Kebetulan secara tupoksi Dinas Kominfo adalah mempunyai tupoksi ini. Jadi betul. Jadi di lingkup Badan Publik Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Kominfo berfungsi sebagai PPID-nya Kabupaten Kudus. Lah tugas PPID ini banyak sekali Mas Erwin. Iya, banyak sekali. Mencakup seluruh OPD mungkin ya. Iya. Jadi kalau dilihat struktur organisasi, kami ini adalah PPID-nya kabupaten. Sedangkan ada di OPD, ada juga yang namanya PPID pelaksana. Jadi kami membantu dari PPID pelaksana ini dalam hal mendokumentasikan informasi, kemudian membuat daftar informasi publik. Kemudian ada juga kita kalau memang ada informasi yang dikecualikan, kita memfasilitasi informasi yang dikecualikan. Kemudian juga kalau sampai ada sidang di Komisi Informasi, kita juga mendampingi dari OPD. Kemudian yang paling penting ini adalah terkait dengan pelayanan informasi. Nah ini mungkin yang perlu diketahui dengan pelayanan informasi ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah sebenarnya untuk pelayanan informasi ini ada aturannya. Untuk mengetahui informasi itu mendapatkan informasi itu memang ada aturannya. Karena beberapa kasus kami temui kalau memang ada beberapa pengajuan permohonan informasi itu tanya ke kami, mohon informasi. Tanya informasi itu sudah tersedia di kami, gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Taruhlah misalnya ada pemohon informasi, Mbak, saya mohon dong informasi tentang ini. Ini kami lihat dulu informasinya, apakah memang sudah ada di kami, yang kami
sudah siapkan ada di web, Pak. Kita ada di webnya PPID. Bisa mungkin masyarakat mengunjungi di ppid.kuduskap.go.id. PPID. Ya, betul. Jadi di web ini kami sudah menyediakan menu-menu yang terkait dengan keterbukaan informasi publik itu, baik itu informasi yang sifatnya setiap saat. Kalau setiap saat itu untuk perubahannya mencapai waktu yang cukup lama. Misalnya alamat badan publik itu kan kalau memang tidak ada perpindahan kan datanya kan juga itu kan ngaten nggih. Kemudian seperti Renstra, dokumen perencanaan. Renstra selama kurun waktu 5 tahun. Kalau memang tidak ada perubahan kan juga ya itu datanya nggih. Kemudian yang disebut dengan informasi berkala. Informasi berkala ini minimal 6 bulan sekali harus kita perbarui. Diupdate lah. Iya, betul. Menyesuaikan dengan kalau ada perbaikan. Contohnya untuk informasi berkala ini terkait dengan pengadaan barang jasa. Kalau memang ketika kita umumkan di awal tahun itu RUP baru sekian OPD, kan ada perkembangannya di tengah perjalanan. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Kalau di awal mungkin kita capaian baru berapa persen. Iya. Kemudian di tengah tahun ada perkembangan kita update lagi begitu. Jadi kembali lagi nggih tadi terkait dengan pelayanan informasi, nggih. Kalau memang ada informasi yang disampaikan dimintakan dari pemohon yang informasi ingin diketahui. Ya, kalau memang sudah ada di web kami, kami bisa mempersilahkan, tetapi ada beberapa informasi yang penguasaannya di OPD. Jadi ini dipisahkan ya? Iya. Apakah kemudian OPD ini memiliki kewajiban untuk mengirim informasi atau apa namanya ya? Itu memang memiliki kewajiban sehingga kemudian bisa diupload di PPID tadi? Iya. Atau bagaimana? Nggih, prosesnya begini. Ketika ada permohonan informasi masuk, kami akan meregistrasi. Permohonan informasi ini bisa langsung masyarakat datang ke Kominfo, monggo silakan. Tetapi di web kami secara online itu juga masyarakat bisa meminta informasi secara online. Kita sudah sediakan formnya. Jadi bisa online, bisa datang sendiri ke Kominfo, bisa juga lewat email, surat elektronik, lewat email dari PPID. Dari permohonan informasi ini kemudian kita register, kita beri nomor register, dan kita lihat apabila memang sudah ada yang kami sampaikan, yang ada di web, kami langsung bisa menjawab. Tetapi ketika informasi itu berkaitan dengan yang tidak kami kuasai, tetapi dikuasai oleh OPD tertentu, kami memfasilitasi, kemudian mengkoordinasikan dengan OPD pemilik informasi tersebut untuk memberikan informasi kepada pemohon informasi. Dan waktunya juga diatur. Jadi tidak serta-merta ini saya sudah minta kok nggak dikasih. Ya, memang karena ada aturannya. Jadi dari permohonan informasi, setelah kita register ini, jawaban dari kami selaku PPID adalah 10 hari, maksimal 10 hari. Maksimal 10 hari dari permohonan informasi, 10 hari kerja nggih, karena ada yang menghitung juga hari libur itu juga dihitung. Dihitung masuk. Ya, dihitung betul. Efektif ya. Kita ngitungnya 10 hari secara perundang-undangan ini adalah 10 hari kerja. 10 hari kerja ini kami harus memberikan jawaban tertulis. Mau itu informasi diberikan, mau itu informasi ditolak, harus ada jawaban selama 10 hari. Dan apabila misalnya di OPD tertentu itu informasi ini ternyata belum didokumentasikan, bisa mengajukan perpanjangan waktu untuk menjawab. Perpanjangan ini adalah 7 hari. Dari 10 hari dia harus menjawab secara tertulis. Kalau misalnya memang mengajukan permohonan, ada jeda waktu 7 hari untuk menyediakan informasi itu. Jadi begitu untuk proses permohonan informasinya. Nah,
masyarakat ini kan masih perlu untuk diberikan sedikit edukasi terkait Ya. dengan informasi apa saja atau yang boleh diminta gitu. Iya. Mm-mm. Tentu itu sudah tersedia di website. Betul, betul. Di website tersebut juga sudah tersedia form ketika di sana tidak didapati informasi yang diharapkan. Iya. Kemudian langsung bisa mengisi form, kemudian dikirim ke email yang sudah tersedia, tinggal diklik begitu nggih. Formnya itu sudah kami sediakan, tidak perlu dikirim di email. Jadi begitu ada permohonan informasi masuk, kami langsung memproses. Langsung Begitu. diisi, Nggih. langsung Tinggal isi. bisa send gitu ya. Betul, nggih. Ya memang wis eranya seperti itu, Ya, Bu. nggih. Nah, ini perlu diketahui juga untuk masyarakat. Nah, syarat untuk minta informasi kan ora cukup. Bu, ini aku butuh informasi ini Mm-mm. sekarang. Kan tidak begitu. Tentu ada kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi. Apa itu, Bu? Sebenarnya semua masyarakat ini kan punya hak, nggih ya. Nggih. Justru akan lebih mudah ketika mereka menamakan pribadi. Oh gitu. Karena di regulasi itu ketika pemohon informasi itu pribadi, yang disyaratkan hanya identitas, kartu identitas. Tetapi kalau yang sifatnya kelembagaan ini yang memang agak sulit memang. Taruhlah kelembagaan mereka harus punya SK kepengurusan. Kemudian pengukuhan dari Menkumham, dan apabila mereka ini tidak mengajukan permohonan sendiri tetapi perwakilan, taruhlah misalnya lembaga itu ada di pusat, tetapi ada juga perwakilan yang di Kudus, di daerah. Nggih. Untuk permohonan informasi harus ada surat kuasanya Dari pusat. dari pusat, nggih. Makanya sementara informasi permohonan informasi yang sekarang lebih masuk itu lebih ke pribadi, ke perseorangan, karena mungkin lebih mudah nih, Mbak. Ya, Meskipun kadang persyaratannya lebih mudah. meskipun kadang tidak sinkron sebenarnya, tetapi itu kan karena hak publik nggih, kita harus wajib melayani. Misalnya taruhlah dia di identitas dia statusnya kalau mahasiswa untuk penelitian, oke, ngaten nggih. Kalau mungkin dia di identitas Wira swasta itu misalnya. wira swasta, tapi tanyanya yang macam-macam. Itu kan agak sebenarnya ini tujuannya apa? Nah, betul nggih. Tapi dengan tetap memegang teguh dari regulasi bahwa kita itu harus melayani permohonan informasi dan sudah ada aturannya, diatur, tetap kita layani. Luar biasa. Jadi masyarakat ketika hendak meminta sebuah informasi publik ke Dinas Kominfo akan jauh lebih mudah ketika mengatasnamakan pribadi, karena cukup dengan identitas diri saja. Namun ketika berbentuk kelembagaan, apalagi yang ada kantor pusatnya berada di luar kota, tentu harus memiliki surat kuasa. Salah satunya. Itu salah satu syarat ya, Bu. Betul, nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik yang kemudian oleh Dinas Kominfo sudah disediakan portal atau sudah disediakan website di mana informasi-informasi yang tersedia di sana diharapkan cukup untuk memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Walaupun tentu ketika jumlah informasi itu masih belum memadai karena informasi bisa jadi berada di OPD lain, akan difasilitasi oleh Dinas Kominfo selaku PPID. Nah, ketika bicara kembali kepada karena tema kita memang keterbukaan informasi publik ya, Bu.